Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pelajaran Mulok Sistem Automasi. Hari ini kita akan berbicara sesuai dengan judul gerbang logika ini. Tapi saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana gerbang logika itu. Akan tetapi kita akan mencoba menggunakan Zeliosoft untuk mensimulasikan bagaimana prinsip kerja dari suatu gerbang logika. Langsung saja kita lihat, nanti kita ada dua proses simulasi. Yang pertama, Zeliosoft menggunakan ladder, pemrograman ladder. Selanjutnya ada pemrograman menggunakan FBD, function block diagram. Mari kita coba untuk proses simulasi gerbang logika. Yang pertama yang akan kita simulasikan adalah gerbang logika N, di mana di sini ada dua buah saklar dan satu lampu beserta sumber. Gerbang N digunakan untuk menghasilkan logika 1. Jika semua masukan mempunyai logika 1, jika tidak ada, maka hasil logikanya adalah 0. Kita simulasikan menggunakan ladder diagram dulu. Kita sudah masuk menu Zelio, di mana ada beberapa menu di sini. Nanti yang akan kita gunakan adalah menu edit ini dan menu simulasi, digunakan untuk mensimulasikan hal yang sudah kita program di sini menggunakan pemrograman ladder. Mari kita coba untuk pemrograman N tadi. Jadi melogikakan smart relay menjadi logika N. Ini ada input, karena kita butuh dua saklar, berarti kita butuh dua input, di mana kita akan menggunakan input yang pertama dan input yang kedua. Nah, seperti ini. Ada dua input. Di dalam smart relay, input ini dinamakan kontak. Seperti halnya di kontaktor, dia juga dinamakan kontak. Kita butuh dua saklar, makanya ada dua buah saklar di sini. Sedangkan lampunya kita simulasikan menjadi output, yaitu I1. Jadi kita punya saklar I1 dan I2 serta I1 sebagai outputnya. Kita sambung. Apakah kita butuh sumber? Kebetulan kalau saya melogikakan, sumbernya ada di sebelah kiri sini. Di sini adalah deretan sumber, berarti di sebelah kiri kontak 1 ini. Ini adalah sumber, dan di sebelah komen ini kita ilustrasikan menjadi netral. Maka I1 ini akan menjadi lampunya. Kita simulasikan. Nah, di sini akan menjadi dua saklar dan satu lampu. Kita run dulu. Kalau kita sudah klik simulasi, kita run, maka kabel yang ada di sini di kontak 1 akan berubah menjadi merah, di mana sesuai dengan fungsi gerbang N, yaitu jika kedua inputnya bernilai 1, maka lampunya akan menyala atau outputnya bernilai 1. Logikanya seperti ini. Nah, arus mengalir melalui I1, jalan menuju ke I2. Setelah itu, baru kalau I2 ditekan, maka lampu akan menyala seperti ini. Berarti tanda bahwa I1 dan I2 bernilai logika 1 adalah pada saat saklar ditekan, sehingga lampu menyala. Seperti itu. Nah, apabila I1 mati, maka lampu juga akan mati. Berarti logika di I1 atau input 1 bernilai 0, dan I2 bernilai 1. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini I2 0, I1 1, maka lampu juga tidak menyala. Ini kalau kita uji di dalam ladder diagram. Bagaimana kalau kita mengujinya di FBD? Nah, ini adalah tampilan layar di FBD.
sedikit berbeda dengan ladder diagram. Inputnya berada di sini, terus outputnya berada di sini, sesuai dengan arah mouse yang saya tampilkan ini. Kita mengambil inputnya dari sini, input. Nah, karena kita butuh 2, inputnya juga seperti ini, 2. I1 dan I2. Kita butuh output, kita ambil dari sini output. 1. Nah, setelah itu bagaimana dengan proses logikanya? Nah, logikanya kita tampilkan di dalam layar putih lebar ini. Kita mengambilnya dari sini, logic. Nah, di sini ada beberapa gerbang yang sudah tercantum. Kita ambil salah satu, yaitu yang kita butuhkan N. Maka gerbang N akan muncul di sini. Proses memasukkan input di dalam smart relay, entah itu di Zeliosoft di dalam ladder, pemrograman ladder, ataupun pemrograman FBD seperti ini, kita cukup menekan menunya dan kita klik mana yang akan kita ambil. Contohnya kalau kita mau memasukkan N, kita klik kiri. Nah, akan muncul seperti ini tanda bayangan. Setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam tempatnya. Kalau tempat logikanya berada di putih ini. Kalau kita butuh di input, berarti ya tempatnya ada di sini. Kalau kita butuh output, kita tempatkan di sini. Nah, kita masukkan, maka kita akan punya 2N. Itu cara mengambilnya. Begitu juga yang ada di dalam ladder diagram. Kita hapus dulu untuk yang ini. Di sini ada 4 inputan yang dapat dipakai untuk N. Logika N ini, akan tetapi kita cukup memakai 2. Apakah bisa? Bisa. Jadi yang 2 ini tidak digunakan. Jadi logika 2 nantinya yang tidak digunakan itu akan bernilai tiada guna atau tidak digunakan oleh smart relay. Nah, seperti ini, maka yang dideteksi adalah input yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat ini tidak dideteksi atau dianggap tidak ada. Kita sambungkan ke output. Cara menyambungkannya, kita sorot di sini, lalu kita tekan kiri mouse kita, lalu kita drag menuju output. Caranya seperti itu. Kita simulasikan. Setelah kita simulasikan, kita run. Di sini tidak ada seperti saklar tadi, akan tetapi kalau kita tekan I1, logika di sini akan berubah menjadi on. Ini berubah menjadi off, seperti logika input yang ada, bahwa di dalam program ini atau di dalam smart relay yang dibaca adalah logika 0 dan 1, logika nyala dan mati, logika on dan off, seperti itu. Makanya input ini kalau ditekan berarti akan ada arus mengalir di sini, on, berarti bernilai 1, dan lampunya atau outputnya tetap mati. Seperti itu. Begitu juga kalau kita tekan I2, on, tetapi I1-nya tetap off, maka akan mati juga, tetap off. Jika kita tekan kedua-duanya, logikanya on-on berarti 1-1, maka outputnya juga akan on. Itu adalah simulasi mengenai logika N di dalam smart relay. Di dalam Zeliosoft untuk ladder diagram dan FBD atau function block diagram. Di sesi sebelumnya kita telah mempelajari tentang gerbang logika N, di mana gerbang logika N disimulasikan ke dalam ladder diagram dan function block diagram. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan gerbang logika OR
di mana gerbang logika OR ini akan nantinya simulasikan di ladder diagram juga dan FBD juga. Gerbang OR akan memberikan keluaran 1 atau ON jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jadi jika salah satunya saja bernilai 1, maka outputnya akan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Berarti harus dimatikan jika lampunya ini tidak menyala. Jika salah satu saklar ini ditekan saja, maka lampunya akan menyala. Apalagi kedua-duanya ditekan, maka lampunya akan menyala. Kita akan masuk ke ladder diagram. Nah, di sini ladder diagramnya kita masukkan input 1. Setelah itu kita masukkan input 2. Setelah itu kita pasang output 1. Kita sambungkan. Nah, sudah tersambung input 1 dan input 2 beserta outputnya. Sekarang kita simulasikan. Kita running programnya agar tersimulasi. Sesuai dengan tadi isinya, jika salah satu saklar saja ditekan, entah itu I1 atau I2, maka lampunya akan menyala. Kita buktikan, langsung menyala. Jika satu ditekan, langsung menyala. Kita coba untuk I2, tadi I1, langsung menyala juga. Apabila kita tekan dua-duanya, maka langsung menyala. Nah, itu adalah logika OR. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam function block diagram. Function block diagram ini kita masukkan inputnya, input 1 dan input 2 beserta outputnya. Nah, kita beri logika OR. Nah, seperti ini. Kalau kita simulasikan, kita run, kondisi off untuk input 1, kondisi off untuk input 2, outputnya juga kondisinya off. Kita tekan 1 dulu. Langsung menyala. Warna kabelnya langsung berubah menjadi merah. Kita matikan dulu, kita nyalakan input 2, langsung menyala juga. Outputnya berubah menjadi on. Nah, kalau kedua-duanya ini tidak akan berpengaruh. Karena dari logika OR sendiri, kalau kedua-duanya 1 akan bernilai 1. Kalau salah satunya 1 bernilai on, maka akan on outputnya. Apabila kedua-duanya, maka outputnya akan mati. Jika kedua-duanya bernilai 0. Seperti itu. Sesi yang sebelumnya, kita sudah mempelajari gerbang AND dan OR. Maka kita akan lanjut ke sesi yang ketiga. Ini adalah gerbang yang istimewa. Dia memiliki satu input saja. Tidak bisa memiliki lebih. Apabila dia ingin memiliki lebih, maka harus dikombinasikan dengan gerbang yang lain. Ini adalah gerbang NOT, memiliki satu inputan dan keluarannya 1. Dia disimbolkan sebagai sebuah saklar, satu saklar, dan dia dapat disambungkan dengan satu lampu. Di mana jika saklar dibuka, maka logikanya saklarnya adalah 0, dan jika saklar ditutup, maka logikanya adalah 1. Dan gerbang NOT memiliki fungsi gerbang yang mempunyai sebuah input dan sebuah output. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik, berarti memiliki logika terbalik atau inverter, sehingga output dari gerbang ini merupakan kebalikan dari inputnya. Kebalikannya, berarti jika saklarnya bernilai on, maka lampunya mati. Jika saklarnya bernilai off, maka lampunya akan menyala.
Di dalam inverting kita cukup membutuhkan satu input saja dan satu output. Satu output di mana input ini harus kita rubah menjadi normally close agar dapat mewujudkan nilai pembalik tadi atau inverting tadi. Nah, kita sambung input dan outputnya, kita simulasikan, kita run. Nah, lampunya sudah menyala, sudah menyambung. Jadi logika ini akan terbentuk jika inputnya bernilai 1, maka lampunya akan mati. Tapi kalau bernilai 0 seperti saat ini, maka lampunya akan menyala. Kalau kita tekan biar bernilai 1, lampunya mati. Nah, seperti itu untuk ladder diagram. Kita masuk ke function block diagram. Kita membutuhkan satu input, kita berikan satu input, kita butuh satu output juga, kita berikan satu output untuk FBD-nya. Nah, ini gerbang NOT atau gerbang pembalik. Kita sambung. Nah, sudah tersambung inputnya, kita sambung outputnya. Nah, sudah tersambung. Sekarang kita simulasikan. Dia langsung menyala. Outputnya on. Langsung menyala. On. Dan inputnya langsung off. Apabila kita tekan inputnya, apa yang terjadi? Outputnya langsung off. Begitulah dasar gerbang logika dari AND, OR, dan NOT. Ada beberapa gerbang logika kombinasi di mana nantinya akan terdiri dari tugas. Kalian akan mencoba merangkainya sendiri di dalam program dan silahkan berkreasi. Gerbang logika-logika ini akan dapat kita kombinasikan menjadi rangkaian logika kombinasi, dan ini adalah hal yang sangat menarik bagi kita untuk kita pelajari. Maka dari itu, silahkan belajar, jangan bosan-bosan dengan smart relay, jangan bosan-bosan dengan sistem otomasi. Itu salam dari saya. Sampai ketemu lagi.